Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menerima sabda Tuhan. Bacaan Injil kita saat ini kita terima dari Injil Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan 40 yang demikian disabdakannya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehidupan manusia tidak terlepas dari penderitaan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupannya, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Injil Yohanes 11 ayat 32 sampai 40 adalah bagian yang mengisahkan Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Kematian tidak hanya menimbulkan kesedihan, tetapi dapat menghancurkan semangat hidup seseorang. Bahkan penderitaan yang membelenggu Maria dan Marta kemudian menimbulkan prasangka buruk. Kehadiran Yesus dianggap sudah terlambat. Kehadiran Yesus dianggap sudah tidak ada gunanya lagi. Sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah meninggal dunia. Ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus mengapa ia tidak segera datang menyembuhkan Lazarus. Hal itu dipakai sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa membangkitkan orang mati, supaya para murid dan banyak orang belajar percaya. Tuhan Yesus tetap hadir menyatakan kasih Allah melalui karyanya menghidupkan Lazarus.
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika berani percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan, hendaknya menjadi spirit bagi umat Allah di masa menghadapi bencana pandemik virus corona sekarang ini. Penderitaan, pergumulan, bahaya, bahkan kedukaan bisa saja datang dan menghampiri kita. Namun sikap percaya akan pertolongan Tuhan harus selalu dihidupi, sebab kuasa Allah mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang telah sirna. Tuhan mampu menggerakkan semangat umatnya untuk terus berjuang, menghadirkan kasih Tuhan yang menghidupkan. Allah yang peduli memberi inspirasi kepada kita untuk peduli kepada diri sendiri dan sesama, dengan terus menjaga diri sendiri dan menjaga sesama. Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian.